Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Denny Majid di channelnya Denny Majid Channel juga teman-teman. Masih di seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatik. Di kali ini saya mau menjawab pertanyaan komentar yang ada di video saya ya teman-teman. Menanyakan katanya dada sering panas dan terasa napasnya tidak plong ya, terasa sesak teman-teman, dan juga di tenggorokannya terasa mengganjal. Itu yang saya lihat di pertanyaan kolom komentar ya teman-teman. Oke teman-teman yang sudah bergabung di video saya ucapkan banyak terima kasih, dan yang sudah mensubscribe video saya doakan semoga teman-teman diberi kesehatan dan diberi rezeki yang berlipat ganda, amin ya rabbal alamin. Dan yang baru bergabung juga saya ucapkan, saya mohon tolong dibantu di like, komen, dan di subscribe, karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan jangan lupa juga dipencet tombol loncengnya. Apabila dipencet tombol loncengnya, teman-teman tidak ketinggalan di video saya yang selanjutnya. Oke teman-teman, kita kembali ke topik awalnya. Masalah dada sering panas, agak sesak dan mengganjal di tenggorokan ya teman-teman. Itu diakibatkan karena ada meningkatnya asam lambung kita yang naik ke atas, disebabkan menjadi dada sering panas, sakit, terasa nusuk sampai ke belakang, dan tenggorokan kita itu terasa mengganjal ya teman-teman, dan bisa sampai mulut kita merasa asam dan agak-agak pahit gitu. Itu yang disebut itu kenaikan asam lambung kita ke atas. Bagaimana cara mengatasinya? Cukup mudah ya teman-teman, dengan cara alami saja. Saya mengobatinya dengan cara alami dan cara tanpa obat, tanpa herbal. Saya cukup pakai air putih hangat. Apabila seperti itu, saya selalu minum air putih hangat sedikit biar rasa asamnya itu netral lagi ya teman-teman. Itu disebabkan karena asam lambung kita yang naik ke atas, dikarenakan di sini esofagus kita itu sudah kendor ya teman-teman, udah katupnya udah membuka. Jadi asam lambung kita itu bisa naik ke dada, ke leher kita, ke kerongkongan, bahkan sampai ke mulut ya teman-teman. Itu efek sampingnya. Apabila ke dada itu terasa panas, bukannya panas ya teman-teman, hangat. Dada kita sini kiri kanan, kadang ke kiri tadi kanan, itu rasanya hangat, bukannya panas, hangat. Dan kadang-kadang suka sakit seperti nusuk sampai ke belakang. Anggapan kita yang kita belum tahu, kita belum alami, menganggapnya takutnya penyakit jantung, padahal itu bukan, itu dampak dari asam lambung yang naik ke atas. Dan jadi dada kita terasa sakit, kadang di sebelah kanan, sebelah kiri. Kalau bagi orang yang awam itu pasti dia ketakutan. Saya juga dulu kayak gitu teman-teman, dan kadang-kadang waktu itu awalnya juga saya dulu seperti itu, dan langsung saya bawa ke rumah sakit di IKG, di UGD, langsung di IKG, dites paru-paru saya dan jantung saya, alhamdulillah normal, tidak ada gangguan apa-apa. Nah itu hanya gangguan dari asam lambung waktu awalnya dulu teman-teman. Dan kalau sudah naik ke dada itu terasa panas, terasa hangat dada kita, dan apabila naik ke kerongkongan kita di sini akan merasa mengganjal ya teman-teman. Di sini kayak mengganjal di tenggorokan kita, dan kadang-kadang menjadi radang. Kalau naik ke mulut itu bisa di sariawan, di lidah, dan lidah kita menjadi putih gitu teman-teman, putih. Rasanya juga asem
asem-asem gimana, asem-asem pahit asem gitu teman-teman. Dan rasanya juga nggak enak kalau sedang naik itu, apalagi itu seringnya itu kita mau tidur malam. Itu pasti kalau kita tidurnya tidak, apabila kita tidur sejajar dengan badan kita itu pasti naik ke atas teman-teman. Jadi makanya kalau kita tidurnya itu kita harus jaga. Kalau lambung kita lagi, asam lambung kita lagi nggak normal, lebih baik kita tidurnya pakai bantal ditumpuk 4-5 bantal. Jadi kita setengah berbaring, jadi dada kita adanya di atas, jadi asam lambungnya nggak naik ke atas. Kalau kita tidurnya satu bantal sejajar, maka nanti gearnya kita ngalir malah ke sini, ke kerongkongan kita, bahkan sampai ke mulut ya teman-teman. Jadi nanti kalau udah itu sensasinya jadi banyak, dada panas, hangat, tenggorokan mengganjal, sariawan, jadi peradangan, dan kadang-kadang ada pusing, juga pusing, kelingan, jadinya rasa cemas kita langsung datang. Maka dari itu kita harus menjaganya. Caranya bagaimana? Kita harus siapin cukup pakai air panas, air putih hangat ya teman-teman, untuk menetralin asam lambung kita supaya kembali lagi normal. Caranya ya banyakin makan, kita banyakin makan, seringin makan, maksudnya makannya bukan makan banyak, kita seringin makan, terus banyakin minum air putih hangat. Sehari itu paling sedikit 8 gelas ya teman-teman. Lebih itu lebih bagus, nggak apa-apa. Kalau kurang kita malah jadinya nanti ya, kalau bisa jangan sampai kurang ya teman-teman. Dan tidurnya juga kita jaga 8 jam semalaman. Kita jam 7 jam 8 kita udah tidur, jam 4 jam 5 udah bangun. Jadi kita teratur cara hidupnya. Cara mengatasinya ya itu tadi, kita minum air putih hangat sedikit-sedikit, pelan-pelan, kita banyakin makan, jadi supaya netral lagi lambungnya, asam lambungnya itu supaya nggak naik ke atas. Dan kita bisa juga teman-teman dengan cara olahraga pernapasan, disebut juga olahraga diafragma ya teman-teman, untuk melatih esofagus kita supaya rapat lagi. Caranya bagaimana? Kita ambil napas dalam-dalam lewat hidung, terus kita tahan di perut kita selama 3 atau 4 detik teman-teman. Setelah itu kita buang perlahan-lahan lewat mulut. Itu juga bagus juga untuk menahan gear kita supaya tidak naik ke atas, dan juga untuk melatih supaya menjadi rapat lagi katup esofagus kita teman-teman, supaya kita itu tidak nyeri panas dada apabila gearnya naik. Kalau esofagus kita sudah rapat itu gearnya tidak naik ke atas teman-teman. Itu yang saya alami waktu itu, dan cara metodenya juga itu saya lakukan dalam waktu 2 jam sekali ya teman-teman, biar gear kita tidak naik ke atas. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video saya, pengalaman saya selama saya mengatasi dada panas, tenggorokan mengganjal, napasnya terasa sesak, supaya ngeplong lagi ya teman-teman. Itu pengalaman saya waktu itu. Dan saya akhirnya aja video saya sampai di sini, dan saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah subscribe video saya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.